Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara Tuhan Selasa malam hari ini 2 Juni 2026. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena cintanya Yesus luar biasa. Kita senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara sama Tuhan. Asal kita mau kembali selalu kepada Tuhan. Kita mau selalu menjaga hubungan intim dengan Tuhan, hubungan akrab. Hati kita selalu melekat dengan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita, sangat terbukti. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun seringkali kita tinggalkan Tuhan, sering kita menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan maha setia, maha kasih. Tutup mari kita mau kembali sama Tuhan, mau cinta Tuhan. Kita mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, penuh dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang karena pengaruh dari harta dunia. Dia pilih mencari hidup bahagia, berfoya-foya, tapi akhirnya dia punya masalah besar. Akhirnya hidup melarat, dan baru dia sadar kembali bertobat. Tapi ternyata kasih Tuhan senantiasa memberikan kesempatan. Asal kembali kepada Tuhan, mau bertobat, menyadari hidup kembali kepada jalan yang benar, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah kepada Allah. Amin. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah, haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada anugerah Allah, hingga sekarang tersedia bagimu. Hingga sekarang kasih setia Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada salib Tuhan. Dia telah mati untuk tebus dosaku. Hidup kekal hanya di dalam Yesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah dalam Zakaria pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau bertobat, kita mau kembali kepada jalan yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula
Engkaulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, ampuni semua dosaku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk baca firman-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara bersama saya, diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Sesuai dengan firman Tuhan, kita mau kembali sama Tuhan. Dalam Zakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Inilah janji Tuhan. Tuhan begitu sangat-sangat baik, selalu memberikan kesempatan buat setiap kita asal mau kembali sama Tuhan. Terbukti nyata pada waktu Yesus di atas kayu salib, salah seorang penyamun yang harusnya dia mati masuk neraka, tapi dia kembali sama Tuhan, dia bertobat. Di atas kayu salib, Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Coba ini saudara, dahsyat cintanya Tuhan. Bahkan Yesus berkata di akhir, pada waktu Yesus di atas kayu salib, ampuni Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba itu, ada pengampunan. Dahsyat kasihnya Tuhan itu Bapak Ibu, saya menangis. Kok Yesus itu luar biasa, kasihnya sempurna. Maka saya katakan, Yesus pangkatnya maha sempurna, pangkatnya maha sempurna, pangkatnya maha sempurna. Tak terhingga kesempurnaan dari Tuhan Yesus. Asal kita mau bertobat kembali sama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Begitu indah, firman Tuhan sangat indah. Saya senang sekali baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Berkali-kali saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, sudah puluhan kali saudara. Ya, cinta firman Tuhan merupakan makanan rohani. Seperti Bapak Ibu cinta makan kan. Saudara pernah nggak Bapak Ibu makan kecuali puasa? Tapi pernah bertahun-tahun tidak makan dan minum, mati kita. Demikian kita juga sama. Makanan rohani kita firman Tuhan. Dan Tuhan lihat dari surga. Ya, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Lihat ini, saya mau baca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, yang pertama, mari ini anak yang sulung dan anak bungsu. Ini Yesus berkata lagi, ada seorang punya dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Saya menurut pandangan saya, saudara ya, saya sebagai hamba Tuhan tentu punya pandangan rohani. Di sini dikatakan dua anak laki-laki. Itu bicara gereja Tuhan, ya. Ada domba, ada kambing. Yang tadinya domba, ya. Jadi kambing sudah hilang, ya. Jadi dua-duanya ini, ya. Jadi Tuhan kasih perumpamaan. Gereja Tuhan saat ini ada yang jadi domba, ada yang jadi kambing, saudara. Bertobat, mari kita lihat ini. Ya, kata yang bungsu, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi tadinya domba menjadi anak. Ya, tadinya dia nurut baik, saya yakin. Tapi karena ikut pergaulan, ya, dia pilih ingin jadi kambing, ya. Jadi dia minta harta kekayaan dunia, berontak terhadap orang tuanya.
Ini kambing begitu, saudara. Ya mohon maaf ini, suka berontak. Dia tidak ikutin gembala, dia keluar di sini kan. Karena kalau menjadi domba, kata Tuhan Yesus, dia ikuti. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10, ini domba. Ya, mari oleh itu kita bisa belajar di sini supaya kita menjadi domba-domba Tuhan, jangan pernah keluar dari penggembalaan, saudara. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku pun mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu domba. Tapi ini dia mau keluar. Ya, dia bilang, dia Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Memang kita punya hak berkat dari Tuhan. Tapi hati-hati, so, jangan sampai keluar dari kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita baca 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu. Lalu pergi, perhatikan, so, pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Pergi jauh. Dia gunakan kedagingan. Domba menjadi kambing, dia ikutin suara dunia. Kalau ikutin suara dunia ini, apa yang terjadi? Mari lihat itu. Bukan tambah bahagia. Tapi kita firman Tuhan melarat. Ayat 14. Setelah dihabiskannya, semuanya timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Melarat, saudara. Kalau lari kepada dunia, ikuti kedagingan, ikutin berfoya-foya dunia, hidupnya susah, melarat. Tadinya di dalam hidupnya senang-senang, ada perbandingan. Mari kita ikutin semua. Supaya kita jelas, ada perbandingan antara hidup di dalam dengan di luar. Waktu hidup di dalam, mari kita baca. Begitu di luar, dia melarat. Saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada yang coba. Ini mau makan ampas saja. Tidak bisa. Melarat, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, berapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Coba ini. Antara waktu dia ingat di dalam bersama bapaknya, hidup berlimpah-limpah makanannya. Tapi begitu dia keluar, mati kelaparan, melarat. Ini makanya jangan sekali-sekali Bapak Ibu mau jauh dari Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan perumpamaan supaya kita jangan domba menjadi kambing melarat. Tapi mau kembali. Untung Tuhan itu baik. Asal kembali sama Tuhan. Lihat ini. Ayat 18. Dia sadar, saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah menjadi berdosa terhadap surga dan terhadap Anani. Bertobat. Pertobatan itu ada dua, saudara ya. Vertikal dan horizontal. Setiap pertobatannya ada dua hal. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, secara vertikal berdosa kepada Tuhan, dan secara horizontal menyadari perbuatannya. Ayo kita bertobat kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan kebenaran. Lihat ini, Bapakku telah berdosa terhadap surga, vertikal, dan terhadap Bapak, ya, horizontalnya ini. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan Bapak kita di surga sangat sayang. Dia tergerak dengan belas kasihan. Seperti di dalam Mazmur pasal 100, saudara. Ya, Mazmur 103. Tuhan itu punya belas kasihan. Dia sangat baik. Dia cinta kepada kita semua. Seringkali kita mau seperti anak yang terhilang, saudara. Seringkali kita bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, seringkali kita ikuti kedagingan. Maka bukti nyata, kalau ikuti kedagingan seperti ini peristiwanya. Ya, melarat, susah. Ya, hidupnya kalau di dalam Yesus berlimpah-limpah. Tapi keluar dari kasih karunia Tuhan, dia melarat, saudara. Lihat ini. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sayang. Mari Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik. Kalau di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup berkelimpahan. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Tapi aku datang, kata Yesus, memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Lihat ini bukti nyata, dia punya pengalaman pribadi. Setiap kita di luar Tuhan, maka sekali-kali jangan pernah jauh dari Tuhan. Maka penting kita baca firman Allah, supaya apa yang dialami oleh anak ini jangan pernah kita alami. Jangan kita jauh dari Tuhan, melarat, hancur, tambah susah. Untung dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, apa yang terjadi? Hilang, saudara. Jadi anak yang terhilang kembali sama Tuhan. Maka bangkit bapaknya, dia peluk, dia tergerak mulai kasihan. Bahkan kata ayah ini, mari ini, ayat 21, kata anak kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Memang kita tidak layak, saudara. Tapi karena cintanya Bapak kepada kita semua. Ayat 22. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu bicara tubuh, jiwa, roh. Yang tiga unsur. Saudara. Jubah, cincin, sepatu, tubuh, jiwa, roh. Jubah bicara hati. Kalau kita kembali kepada Tuhan, hati kita diperbarui. Jubah bicara kehidupan rohani saudara. Dan bicara tentang cincin, bicara pikiran kita. Dan sepatu, tubuh, perilaku kita. Jadi tiga-tiga dalam kehidupan manusia kan ada di unsur nih. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam Kristus diperbarui secara total, saudara. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan cinta. Berarti kalau Tuhan kasih perumpamaan ini luar biasa. Yesus, seperti hubungan kita dengan Yesus itu, ya, maka sebetulnya Kristen bukan agama, saudara. Berarti Yesus sudah jelas di sini. Hubungan kita dengan Yesus antara anak dengan Bapa, bahwa kita anak, Bapak Yesus yang sangat cinta kepada kita. Kasih setianya luar biasa. Dia ingin memperbarui kehidupan kita. Dikasih jubah hati rohani kita. Dikasih cincin pikiran kita. Dan sepatu tubuh perilaku kita. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5:23. Allah penuh dengan damai sejahtera. Menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Terpelihara sempurna di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Dahsyat Tuhan. Ya, terus berikutnya apa yang terjadi, saudara? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Jadi artinya nanti kalau kita berkenan sama Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita jadi baru. Kita diundang dalam pesta perjamuan nanti di surga. Lihat, ada perjamuan bersama Tuhan. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Mulailah mereka bersukacita. Mati rohani. Jadi arti di luar Yesus, mati rohani. Kembali sama Tuhan, hidup kembali. Coba nih, arti luar biasa. Saudara. Mari kita mencinta sama Tuhan. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat di rumahnya, ia mendekat bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memandang salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Coba nih saudara. Anak yang sulung marah. Berarti saya katakan tadi, saya punya pandangan rohani. Dua gereja Tuhan yang tadi kambing menjadi domba. Domba menjadi kambing, saudara. Karena dia punya iri hati. Jadi orang Kristen itu jangan berubah. Salah, saudara. Jangan, kita harus jaga pelihara hati kita baik. Jangan sampai mereka marah kepada Bapak, dia komplain. Iri hati, dia ini banyak punya iri hati. Nggak benar di saudara punya iri hati. Padahal kata Bapaknya, ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Coba nih saudara, Tuhan berikan hak otoritas. Apa kepunyaan Bapa di surga, itu menjadi kepunyaan kita surga. Berkat rohani, berkat sermani akan dilimpahkan buat kita. Ayat 30 yang terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah kembali, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Kita adalah anak-anak yang sudah terhilang, saudara.
tapi kembali sama Tuhan, mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ya, mari kita ingin jadi dombanya Tuhan, bukan menjadi kambing. Jadi di sini ada domba dan menjadi kambing. Kambing menjadi domba. Kita mau kembali, asal kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hidup kembali bertobat. Dalam surat 1 Yohanes 1:9. Jikalau kita bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus, segala dosa kita diampuni. Bahwa Bapa kita, nomor satu Bapa kita nih sangat baik. Yesus sangat baik. Jangan pernah berkata Yesus tidak sayang. Salah itu, saudara. Yesus sayang kepada kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Asal kita mau kembali bertobat, datang kepada Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mari, hiduplah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan ikuti dunia, pengalaman pribadi. Lihat ini anak itu. Ikuti dunia, hancur melarat di ruang Yesus. Tapi begitu kembali kepada Yesus, diperbarui tubuh, jiwa, roh kita, dan hidup bersukacita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kembalilah, haleluya, ada Allah, Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita mau kembali sama Tuhan, berjaga dan berdoa. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan melalui firman Tuhan. Mari kita punya pandangan Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Mari, yang pertama, Tuhan Yesus cinta kita semua. Dan kedua, mari kita menjadi dombanya Tuhan, kembali sama Tuhan. Kalau kita berdosa, minta ampun, kembali sama Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan akan memperbarui tubuh jiwa roh kita menjadi serupa dengan Kristus. 1 Tesalonika 5:23. Tuhan penuh dengan damai sejahtera akan menguduskan tubuh jiwa roh kita, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah, berjumpa dengan Tuhan Yesus, diundang dalam pesta perjamuan di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.